Suku Dayak Toboyan yang terletak di Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki sebuah tradisi yang hanya dapat dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Tradisi ini dikenal dengan nama ngasek. Ngasek adalah cara menanam padi di hutan secara tradisional oleh suku Dayak Toboyan. Satu hari sebelum tradisi ngasek dilaksanakan, suku Dayak Toboyan akan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, seperti mengantar bibit padi, air minum, peralatan masak, dan sebagainya ke ladang, atau ume dalam bahasa Dayak Toboyannya. Pagi-pagi sekali sekitar jam 5 pagi, suku Dayak Toboyan akan berangkat bersama-sama ke ladang. Jarak dari desa menuju ke ladang ini sekitar 10 km lebih. Di sini kami menggunakan mobil pickup supaya mempermudah perjalanan. Untuk sampai ke ladang, kami melewati jalan milik perusahaan batubara yang berada di desa Hajak. Jalan masih berupa tanah liat dan jika hujan pasti akan menjadi jalan yang susah dilewati, karena akan menjadi jalan berlumpur. Sekitar 30 menit kemudian, akhirnya sampailah kami di ladang. Dan inilah rumah kecil kami di ladang. Kami sering mengatakan rumah ini dengan istilah tempalang. Beberapa orang memang sengaja tinggal di tempalang, guna mempersiapkan segala konsumsi untuk disantap tengah hari nanti, seperti memasak nasi, sayur, dan lauknya. Sebelum tradisi ngasek dimulai, para lelaki biasanya akan meruncingkan batang kayu atau istilah dalam bahasa Dayak Toboyannya adalah asek. Nantinya asek digunakan untuk melubangi tanah. Pada umumnya besarnya ladang yang dibuat oleh suku Dayak Toboyan sekitar 1 hektar luasnya. Biasanya bibit padi akan ditaruh di tengah ladang, dan di sekelilingnya ada beberapa tanaman hidup, telur ayam kampung, dan juga api. Ini kami sebut sebagai sensulen. Tujuannya adalah untuk menghormati alam, karena kami meyakini jika kita dan alam saling menghargai dan menghormati, maka alam akan memberikan kesuburan pada padi yang akan ditanam, dan alam tidak akan memberikan bencana. Dalam pelaksanaan tradisi ngasek, biasanya dimulai dari dataran yang lebih rendah menuju dataran yang lebih tinggi. Ada sekitar 60 orang yang ikut serta dalam tradisi ngasek ini. Bisa lebih banyak atau lebih sedikit tergantung dari ukuran ladangnya. Di sini bisa dilihat bagaimana suku Dayak Toboyan saling tolong-menolong dan gotong royong dalam mengerjakan sesuatu, atau kami sering menyebutnya sebagai bayar olo, yang artinya secara bergantian membantu setiap ladang dalam menanam padi dengan hari yang berbeda-beda supaya segala pekerjaan ringan dan cepat selesai tanpa perlu dibayar. Dalam tradisi ngasek ini terdiri dari 2 kelompok. Yang paling depan dikatakan sebagai tukang asek, yaitu terdiri dari para lelaki yang memegang kayu bulat yang sudah diruncingkan ujungnya. Kemudian mereka membuat lubang di tanah. Dan kelompok yang kedua dikatakan sebagai tukang pias, yaitu terdiri dari anak-anak sampai dengan ibu-ibu yang tugasnya memasukkan padi ke dalam lubang yang sudah dibuat sebelumnya.
Nah, di sini akan terlihat perbedaannya. Jika anak-anak akan cenderung memasukkan bibit padi dengan cara membungkuk ke bawah, sedangkan ibu-ibu hanya dengan berdiri saja bisa memasukkan bibit padi ke dalam lubang. Suku Dayak Toboyan dalam melaksanakan tradisi ngasek ini tidak sembarangan dan perlu memperhatikan banyak hal, seperti salah satunya adalah dengan melihat pergerakan dan kondisi bulan di langit. Tradisi ngasek tidak boleh dilaksanakan jika bulan sedang dalam keadaan purnama, karena diyakini padi yang ditanam tidak akan subur, bahkan bisa jadi tidak akan tumbuh sama sekali. Suku Dayak Toboyan menganggap bulan purnama sebagai sesuatu hal yang panas, sehingga tidak baik untuk pertumbuhan bibit padi. Selain itu, diperhatikan juga kondisi cuaca. Tidak boleh melaksanakan tradisi ngasek saat cuaca selalu panas dalam rentang waktu 1 minggu sebelumnya, karena pasti bibit padi tidak akan hidup. Begitu pula kalau cuaca hujan terus, maka kemungkinan bibit padi akan terbawa oleh air sehingga mengakibatkan bibitnya busuk dan rusak. Setelah dirasa lelah, maka warga akan beristirahat beberapa saat, sekedar untuk melepas lelah dengan minum air putih, kopi, dan teh. Lalu, para lelakinya akan menajamkan kembali asek, karena pasti sudah tumpul setelah dipakai cukup lama. Lalu selanjutnya ada satu orang warga yang ditugaskan khusus untuk mengantarkan bibit padi kepada warga-warga yang lain. Orang ini biasanya akan selalu membawa bakul besar di belakangnya, atau kami menyebut bakul tersebut dengan istilah ongkeng. Dan warga lain tidak boleh mengambil bibit padi sendiri, karena selain sudah menjadi kebiasaan, hal ini jelas akan memperlambat gerak dari semua warga jika semuanya mengambil sendiri-sendiri. Kemudian untuk menampung bibit padi tersebut, suku Dayak Toboyan menggunakan kepit, atau arti yang umum adalah jenis bakul kecil yang digantung di tangan sebelah kiri. Tradisi ngasek ini diturunkan oleh nenek moyang suku Dayak Toboyan dari zaman dulu secara turun-temurun. Tradisi ini sampai sekarang masih kami pertahankan, karena dengan berladang banyak sekali manfaat yang kami rasakan. Yaitu selain mendapatkan padi, kami juga diajarkan untuk merawat hutan dan lingkungannya, supaya tetap lestari dan utuh. Setelah selesai berladang, biasanya akan ditanami kembali dengan tanaman-tanaman yang berguna, seperti buah-buahan, pohon karet, dan kayu-kayu lainnya. Sehingga dalam waktu 5-10 tahun kemudian sudah kembali lagi menjadi hutan yang lebat. Setelah tradisi ngasek selesai, maka bagian akhir yang paling ditunggu-tunggu adalah makan bersama. Makan bersama ini memang dengan menu yang sangat sederhana, tapi ini akan terasa sangat nikmat sekali karena disantap secara bersama-sama. Apalagi dimakan di tengah ladang, pasti akan menambah rasanya semakin enak. Saat makan ini, kita akan melihat bagaimana keakraban dari semua warga. Segala canda tawa dan senang akan terlihat di sini, karena sudah melaksanakan tradisi ngasek dari pagi hingga sore hari dengan lancar tanpa adanya kendala. Kami suku Dayak Toboyan selalu bersyukur dan berterima kasih kepada hutan dan alam, karena dengan adanya mereka, kami masih bisa makan dan minum dengan tenang. Tidak bisa kami bayangkan jika hutan dan alam ini rusak. Akan makan dari mana anak cucu kami di kemudian hari?